Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan pada kesempatan kali ini saya pengen ngobrolin seputar komik-komik favorit saya sepanjang masa. Jadi mungkin ini adalah beberapa serial yang selalu saya baca berulang-ulang dan gak bosen-bosen gitu. Itu dari semenjak saya sekolah, SMA, bahkan sampai kuliah dan hari ini. Nah, kira-kira serial apa aja itu? Yuk kita pantengin sama-sama. Jadi, yang pertama saya punya serial yang judulnya Yakitate Japan. Nah, ini pertama kali saya temukan itu sebetulnya ada dari Shonen Star. Jadi, Shonen Star itu adalah kayak bundel komik. Kalau di Jepang itu kan ada namanya Shonen Jump. Jadi Shonen Jump itu isinya ada kayak Naruto, One Piece, dan sebagainya. Nah, di Indonesia waktu itu baru nerbitin bundle komik baru. Selain waktu itu kan ada kayak Cem, Nakayoshi, Shonen Max. Nah, ada waktu itu Shonen Star. Ini yang paling bungsunya. Di Shonen Star itu ada komik kayak Conan. Habis itu ada Inuyasha. Terus ada juga kayak Midori Days ya, Midori Days betul. Habis itu ada Mar Heaven karya Nobuyuki Anzai, itu juga salah satu kesukaan saya. Dan waktu itu ada Yakitate Japan. Nah, Yakitate Japan ini itu bercerita tentang seorang pemuda bernama Kazuma Azuma yang ingin menciptakan roti khas Jepang. Jadi kan kalau teman-teman sering dengar mungkin ada roti khas Prancis, ada roti khas Inggris, Belanda, dan sebagainya. Nah, si Azuma ini pengen menemukan roti khas Jepang. Yang menarik dari serial ini sebetulnya adalah bagaimana perjalanan si Kazuma Azuma ini dalam menemukan roti khas Jepangnya itu, kemudian dia nanti di sini bergabung dengan Fantasia. Fantasia itu kayak produsen roti, salah satu produsen terbaik roti di Jepang gitu ya. Dan juga saya sangat senang di sini dari humornya. Waduh, ini memang sih agak-agak receh. Tapi kalau teman-teman baca ini, selain kalian akan dapat pengetahuan tentang roti ya, dunia roti, kemudian di sini juga ada beberapa resep yang bisa kalian praktikan bahkan tanpa memakai panggangan, karena ada beberapa resep yang bahkan itu hanya bermodal rice cooker. Uniknya si Azuma itu kayak gitu, karena dia belajar bikin roti itu otodidak, gak pernah ada lesnya gitu kan, gak pernah ikut pelatihan apa, pokoknya dia coba-coba aja tiba-tiba jadi gitu. Dan kelebihan dia sih karena dia punya yang namanya tangan matahari. Jadi tangan matahari itu kalau misalkan kalian pegang itu tangannya anget gitu, makanya disebut tangan matahari. Dan kehangatan ini sangat berguna ketika kita mau membuat adonan roti. Karena kan kalau adonan roti itu supaya cepat ngembang gitu kan, ngembangnya bagus, itu kan harus di suhu yang pas. Dan tangan matahari ini akan sangat membantu itu. Nah, jadi ini bukunya ada sekitar 26 jilid sih. Kayaknya udah agak jarang deh ditemukan. Kalau misalkan teman-teman berminat ya silahkan coba baca juga. Kalau nggak salah sih dulu pernah nemu beberapa streamingnya juga ya untuk versi Inggrisnya. Tapi ya ini saya cukup rekomendasikan karena sangat menghibur dan informatif begitu. Nah, yang kedua saya punya ini salah satu serial yang panjang juga, namanya Dandoh. Dandoh ini adalah komik tentang golf. Jadi dari kecil sebetulnya saya senang banget sama hal-hal yang berbau olahraga. Jadi kalau ada komik temanya kayak baseball, bola, dan lainnya itu saya sangat tertarik. Makanya kan dulu komik bola kayak Tsubasa, soccer,
dan sebagainya itu kan suka saya koleksi. Kemudian dulu itu ada badminton, paling banyak sebetulnya sih baseball ya. Kayak ada Dora Base, kemudian ada Mr. Full Swing dan sebagainya. Nah, Dandoh ini adalah komik tentang golf pertama yang saya baca dan langsung saya suka. Saya lupa sih dulu ketemu di mana ya. Kayaknya sih dulu ada temen yang sempat rekomendasiin atau mungkin sempat ngebawa komik ini. Terus nggak sengaja saya baca, ketagihan, abis itu akhirnya baca lanjutannya itu di rental komik. Nah, ini juga salah satu buku yang cukup panjang gitu sejarahnya. Karena saya waktu itu, karena bukunya ini kan udah lumayan lama ya, jadi susah gitu ngumpulinnya. Makanya ketika dulu ada salah satu rental komik di dekat Unila, Universitas Lampung, waktu itu kan tutup dan semua koleksinya dijual. Wah, itu langsung rebutan sama teman-teman. Saya waktu itu dapat ada serial Dandoh ini, kemudian ada buku Raf ya, Raf karya siapa itu teh yang nulis Fairy Tail. Kemudian juga ada Mr. Full Swing. 3 serial itu yang waktu itu saya lagi senang-senangnya. Oh, sama Yaiba kalau nggak salah. Yaiba juga beberapa dapat dari situ. Wah, itu luar biasa sih harta karun. Walaupun sebagian komik itu sekarang masih ada di Lampung dan saya nggak tahu gimana kondisinya. Mudah-mudahan aja sih masih bagus gitu ya dan masih bisa dibaca. Nah, Dandoh sendiri ini sebetulnya adalah nama panggilan. Nama aslinya itu sih Tadamichi gitu sih. Dan apa namanya, kalau di kanjinya itu Tadamichi itu bisa dibaca sebagai Dandoh kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Nah, jadi suatu hari si Dandoh ini kan sebetulnya anak Bengal ya. Dia tuh suka banget sama main apa namanya, baseball. Nah, suatu hari sama teman-temannya dia itu nggak sengaja mukul baseball, kemudian apa namanya, kelempar masuk ke ruang kepala sekolah. Jadi kacanya pecah gitu. Terus ya si kepala sekolahnya teriak-teriak gitu kan, marah-marah, siapa ini, wah kamu lagi ya, dasar kamu harus dihukum gitu dan sebagainya. Nah, kebetulan kepala sekolahnya tuh ternyata adalah orang yang senang golf. Jadi waktu itu dia disuruh untuk apa namanya, melakukan hukuman memukul bola golf. Wah, ternyata kan tantangan untuk memukul bola baseball dan golf itu beda. Kalau baseball itu bergerak, kalau golf kan diam gitu, belum juga mengatur kecepatannya, tenaganya dan sebagainya, dan itu jadi salah satu tantangan gitu untuk si Dandoh. Nah, karena si Dandoh ini adalah anak bukan yatim piatu sih, dia sebetulnya ada ayah tapi agak renggang gitu ya hubungan sama ayahnya. Kemudian dia juga punya ibu gitu, tapi ibunya ini menghilang dari umur dia sekian tahun. Nah, jadi dia pikir untuk apa namanya, supaya ibunya balik lagi, kayaknya dia harus punya duit yang banyak gitu, supaya ibunya nggak usah capek-capek kerja keluar kota, supaya ibunya mungkin bisa balik lagi, dan supaya dia terkenal, ibunya tahu gitu ya, bahwa dia masih hidup, dia kangen dan sebagainya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk apa namanya, bergabung mempelajari golf gitu. Karena golf ini adalah permainan yang kalau misalkan kita menang gitu ya, itu bisa dapat berjuta-juta yen, bahkan puluhan juta. Nah, jadi dia tertarik sama itu. Wah, kalau gitu aku harus belajar bagaimana cara bermain golf gitu. Nah, habis itu perjalanan dia main golf itu mulai dari sana. Dia ikut apa namanya, turnamen golf junior, kemudian dia jadi caddy gitu. Caddy itu yang biasa ngebantuin
pegolf ya, ngangkutin itunya, tas golfnya, dan sampai dia ikut turnamen dunia dan seterusnya. Itu yang menarik sih, karena ini adalah salah satu komik realistis lah gitu, bahwa di sini juga dia walaupun masih kecil ya, anak SD loh, tapi udah bisa berkeliling dunia, mengalahkan senior di golf. Karena main golf ya memang bermain sesuai kemampuan kita, dan itu salah satu poin yang saya dapat sih, bahwa kalau misalkan kita nggak perlu jadi orang lain, tapi jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Oh, itu seru banget. Buku ini jilid pertamanya, serial pertamanya ini ada 29 jilid. Kemudian lanjut ke versi kedua, Road to St. Andrews ya, ini Dandoh XI. Jadi kalau di buku pertama ini kayak perjalanan awal si Dandoh belajar golf. Yang kedua ini lebih dia kan udah lebih gede, dia udah banyak pengalaman. Nah, terus dia pengen mengejar gurunya dan ikut turnamen dunia gitu. Soalnya kan gurunya menghilang, jadi guru golf dia menghilang. Dia katanya gurunya itu ikut turnamen dunia dan dia harus menemui gurunya di sana. Makanya di sini ada Road to St. Andrews. St. Andrews itu kayak istilahnya Maria Joa-nya dunia golf lah gitu. Jadi tanah sucinya golf. Para pegolf legendaris dunia pasti kesana gitu. Dan di sini perjalanannya cuma 15 jilid, tapi juga nggak kalah seru sama buku serial pertamanya. Dan ada satu lagi itu Dandoh Next Generation. Kalau yang ini itu lebih ke arah bagaimana kelanjutan ceritanya sih, karena Dandoh ini istilahnya pengen menciptakan generasi-generasi baru. Terus di sini ada peninggalan dari gurunya gitu ya, dan di sini nanti ada banyak karakter baru, konflik baru, dan ini cuma 4 jilid. Lebih pendek sih, jadi lebih ke kayak pengantar bahwa kalau misalkan kita udah sampai di titik puncak gitu ya saatnya kita untuk berbagi, menurunkan ilmu untuk generasi-generasi baru setelah kita. Nah, yang saya tangkap sih pesannya seperti itu. Jadi ini serial Dandoh yang saya rekomendasikan untuk teman-teman kalau misalkan tertarik dengan dunia golf, senang dengan olahraga, dan juga di sini saya pikir cukup seimbang ya, ada petualangannya, gamesnya, beberapa part juga menarik karena ini kan sudut pandang anak kecil gitu, jadi ada beberapa jokes gitu, lelucon, kepolosan anak kecil itu ada. Bahkan kan antara anak kecil sama orang dewasa di sini kan dipertarungkan terus kan. Lucu sih, terutama ketika ada orang-orang dewasa yang kayak udah bertahun-tahun gitu belajar golf, ternyata dikalahin sama bocah yang baru berapa bulan. Aduh, itu seru banget. Nah, yang ketiga ini adalah masih tentang olahraga juga, judulnya Ice Shield 21, Ice Shield Ninjuichi. Nah, ini adalah salah satu komik favorit saya sepanjang masa juga, yang kayaknya awalnya tuh saya nggak sengaja juga deh. Nggak tahu berapa komik itu saya memang ketemunya nggak sengaja, ya kayak jodoh aja gitu, tiba-tiba ketemu, klop, ya udah lanjut gitu. Nah, kalau yang ini adalah komik pertama tentang American football yang saya baca. Di sini juga saya jadi tahu apa beda American football dan rugby. Yang paling saya suka sebetulnya di sini adalah karakter dan juga mungkin konfliknya ya. Di sini kan si Shield 21 ini bercerita tentang Sena Kobayakawa. Dia tuh murid baru kelas 1 SMA yang lemah gitu.
Jadi dari dulu dia tuh suka jadi pesuruh, karena kemana-mana teh disuruh lari, akhirnya dia tuh larinya cepet gitu. Nah, suatu hari pas dia masuk ke SMA, di situ ada klub American football namanya Diamond Devil Bats. Diamond Devil Bats ini adalah klub American football legendaris di prefektur ya, karena selalu kalah gitu. Ya sebetulnya ada cerita panjang sih kenapa mereka bisa sampai situ, tapi yang jelas dua foundernya, si Kurita sama Hiruma, mereka ingin membentuk tim American football yang baru. Dan waktu itu ketika melihat potensinya si Sena, dia langsung ngegayat gitu, kamu harus jadi atlet American football. Nah, kemudian perjalanan Sena dari situ berkembang lagi, dan bagaimana dia menjalani kehidupannya gitu ya, yang awalnya terpaksa tapi lama-lama dia mulai menerima itu, dan bahkan ngerasa kayaknya ini deh dunia gua. Dari yang awalnya cuma turnamen kecil, abis itu ikut turnamen seluruh Jepang, sampai akhirnya bisa ikut turnamen dunia. Jatuh bangunnya itu kerasa banget gitu ya, bagaimana mereka bangkit, bagaimana mereka berproses, dapat jurus baru, ilmu baru, dan saya dapat banyak pelajaran gitu dari sini. Salah satunya mungkin bahwa mengenai potensi ya. Jadi di American football itu berbeda dengan olahraga lainnya ya. Kayak misalkan kalau di baseball kita kan harus bisa ngelempar bola, nangkep, sama mukul gitu. Nggak bisa salah satunya, kita nggak bisa jadi atlet baseball. Tapi kalau di sini kebalik, yang namanya atlet American football itu justru bagaimana kita bisa memaksimalkan satu potensi yang kita miliki gitu. Jadi Sena ini punya kemampuan kan tadi lari ya gitu, dia bisa jadi runner di sana. Ada Kurita itu dia badannya gede, dan dia bisa jadi defense gitu kan di sana. Dan dia nggak bisa lari tentu saja, makanya tugas dia adalah di sana. Ada Monta ini dia itu kemampuannya adalah menangkap. Jadi dia receiver yang sangat handal. Bahkan kemampuannya emang cuma nangkap doang. Dia nggak bisa lari kayak Sena, dia nggak bisa nahan kayak Kurita. Tapi ya dengan kemampuan nangkap dia bisa jadi nomor 1 se-Jepang, bahkan mungkin dunia. Nah itu nanti perjalanan para anggota Daemon ini untuk menaklukkan Jepang dan dunia, disitulah yang digambarkan dalam 37 volume. Nah, di sini saya sangat senang juga ya, banyak merasa relate dengan Sena, karena saya ngerasa ada berbagai hal gitu dalam diri kita yang mungkin baru kita sadari telat gitu. Ibaratnya kayak Sena tiba-tiba dia terjerumus gitu di dunia American football, dan ternyata dia jadi salah satu orang penting gitu yang jadi sentral di Jepang setelah dia menjalani lebih jauh lagi. Dalam kehidupan saya pribadi, saya ngerasa kayaknya ada beberapa hal gitu yang seperti itu, yang awalnya saya kayak misalkan sebetulnya kan pengennya dulu jadi guru matematika aja gitu, tapi seiring berjalannya waktu toh saya jadi terjun juga di dunia kepenulisan. Saya jadi editor, saya jadi ghostwriter, saya jadi peresensi, pembaca, penulis, dan sebagainya. Dan saya ngerasa ada hal-hal baru yang saya dapatkan gitu dari sana. Dan ya barangkali itu perjalanan kita gitu ya. Kita nggak tahu kapan bisa menemukan jalan terbaik dalam hidup ini, tapi sekalinya kita menemukan dan kita merasa nyaman di sana, ya harus kita perjuangkan gitu. Jangan pernah lelah dan menyerah gitu dalam menjalaninya. Nah, saya sangat rekomendasikan ini karena filosofis hidupnya itu dapat banget, dramanya ada, kemudian juga humornya ya. Nggak tahu berapa komik yang saya baca itu emang humornya kental gitu.
Dan emang kayaknya nyaris komik-komik Jepang kayak gitu ya, emang sengaja dibuat santai gitu dan sebagainya. Dan di sini petualangan Sena menjadi nomor satu itu patut untuk diikuti. Kalau misalkan teman-teman ada yang pernah nonton animenya itu nggak lengkap. Jadi saran saya coba cari komiknya aja. Walaupun mungkin udah nggak terlalu susah ditemukan ya di toko buku. Tapi kalau kalian mau coba cari di beberapa marketplace mungkin, atau ada beberapa yang on haul komik-komik seperti ini, bisa cek aja gitu ya. Saya juga ini lagi melepas beberapa koleksi komik. Kalau kalian ada yang penasaran dan pengen coba ngeliat, cek aja di feednya White Ranger Store. Oke, sip. Dan serial terakhir yang pengen saya ceritakan itu adalah komik One Piece. Mungkin teman-teman juga udah banyak ya yang tahu tentang serial ini, jadi saya cuma mengingatkan aja sekilas bahwa One Piece ini adalah salah satu komik yang paling lama saya baca. Saya pertama baca One Piece itu kayaknya SD deh, nggak tahu kelas berapa, mungkin kelas 4-5. Yang jelas kelas 6 itu One Piece adalah komik pertama yang saya beli dengan uang saku sendiri. Karena waktu itu ada les gitu di tempatnya agak tengah kota. Kemudian ketika pulang, biasanya saya suka jalan terus mampir dulu ke toko buku, dan waktu itu saya beli One Piece udah jilid belasan sih waktu itu ingatnya. Nah, One Piece ini bercerita tentang bajak laut ya. Jadi ada karakter namanya Monkey D. Luffy. Luffy ini punya tidak sengaja memakan buah iblis namanya buah Gomu Gomu. Gomu itu dari karet, jadi si Luffy ini adalah manusia karet. Nah, sebagai ganti dia menerima kekuatan, otomatis dia jadi nggak bisa berenang gitu. Nah, ini adalah keunikan di dunia semestanya One Piece ya. Jadi setiap karakternya itu dibuat istilahnya manusiawi gitu ya. Kalau misalkan ada yang punya kekuatan, pasti punya kelemahan. Nah, dia ini ya, si Luffy ini ngefans banget gitu sama Shanks. Shanks ini adalah salah satu penyelamat dia waktu dia kecil, karena si Luffy ini pernah diculik sama kayak gerombolan perompak gunung. Kemudian ketika Shanks itu datang mampir ke desanya, abis itu si Shanks ini menolong Luffy gitu, walaupun harus mengorbankan sebelah tangannya. Nah, akhirnya ketika gede, Luffy ini bercita-cita suatu hari nanti aku harus jadi raja bajak laut. Aku harus jadi bajak laut untuk membalaskan hutang pribadi dia lah ke Shanks-nya gitu. Nah, yang menarik itu adalah semesta dari si One Piece-nya itu sendiri sih. Jadi kalau teman-teman ada yang mengikuti sejarah bajak laut gitu ya, wah ini banyak banget inspirasi yang didapatkan dan diramu gitu dalam buku ini. One Piece ini sekarang kalau nggak salah udah sekitar 94 jilid dan masih ongoing. Ini pun kalau nggak salah udah 20 tahunan deh. Greget banget memang. Nah, jadi setelah si Luffy ini kan dari Ace Blue ya, dia terus masuk ke Grand Line. Grand Line ini kayak perairan khusus, tempat dimana ada banyak pulau-pulau yang punya masing-masing musim dan punya kriteria khusus lah. Jadi kayak ada musim semi, ada pulau musim salju, ada pulau gurun pasir gitu dan sebagainya. Nah, menarik banget gitu ngikutin dari sisi sejarahnya, dari sisi dramanya, petualangannya, bagaimana para karakternya ini tumbuh, kemudian mereka memiliki kekuatan masing-masing. Karena kan krunya Luffy ini pengen jadi nomor satu di bidangnya masing-masing. Selain Luffy kan ada Zoro ya, Roronoa Zoro itu pengen jadi pendekar pedang nomor satu di dunia. Kemudian ada Usopp ini pengen jadi penembak jitu nomor satu sedunia. Ada Nami ini pengen jadi navigator nomor satu sedunia.
Ada Sanji ini pengen jadi koki nomor 1 di dunia dan menemukan All Blue gitu. All Blue itu perairan dimana ada semua ikan di seluruh dunia di sana. Lalu macam-macam sih yang lain juga akhirnya tambah sedikit demi sedikit bertambah gitu kru mereka. Sampai sekarang si Luffy ini lagi mau mengalahkan Yonko. Yonko itu adalah kaisar lautan. Dulu itu Yonko itu cuma ada 4. Cuma setelah Luffy makin sini tuh makin naik, dia dijuluki Goko gitu, kaisar kelima. Nah ini kan membuat gempar gitu ya, sampai ada Yonko namanya Big Mom sama Kaido yang mereka nggak terima itu dan pengen beraliansi untuk mengalahkan Luffy dan juga bajak laut lainnya. Nah jadi di sini petualangan udah mulai seru karena sekarang mereka lagi bertualang di negeri samurai atau yang namanya Wano. Ini benar-benar ngingetin saya dengan Jepang gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mengikuti perjalanannya, memang ada banyak hal yang itu sangat dekat gitu dengan referensi dunia asli. Kayak misalkan ada Water Seven, kota air. Di sana itu kalau nggak salah inspirasinya dari Venesia. Habis itu tadi ada Arabasta ya, kota gurun pasir yang mungkin itu kayak dari Arab dan sebagainya. Kemudian ada pulau prasejarah, ada pulau macam-macam sih gitu. Jadi rasnya juga di sini beragam. Belum juga sejarah-sejarah dari ininya ya, bajak lautnya sendiri kayak Davy Jones gitu kan. Kemudian ada merman, ada mermaid gitu dan seterusnya. Jadi untuk yang senang petualangan, saya pikir buku ini akan sangat cocok gitu untuk teman-teman ikuti. Ini salah satu serial paling laris sedunia juga dan bertengger bertahun-tahun gitu. Kalau dulu mungkin saingannya kayak Naruto mungkin, Dragon Ball dan seterusnya. Tapi sekarang ini jadi salah satu manga nomor 1 gitu di dunia. Dan saingan lah sama beberapa manga lain yang baru gitu. Kalau misalkan kalian tertarik, silahkan baca aja. Ini masih banyak juga bukunya, apalagi karena masih ongoing. Bahkan ada beberapa versi eksklusifnya ya, dibuat box set dan sebagainya. Silakan kalian temukan, bisa di Gramedia dan berbagai tempat lainnya. Nah, jadi itu saja mungkin beberapa serial yang saya rekomendasikan gitu ya. Beberapa favorit saya yang dari dulu nggak pernah bosan untuk dibaca. Kalau misalkan kalian ada yang pernah membaca komik-komik tersebut, boleh share juga pengalamannya di kolom komentar. Kalau kalian punya rekomendasi lain seputar serial seperti ini, bisa tambahkan juga di kolom komentar. Siapa tahu nanti ada beberapa serial lain yang akan kita ulas juga secara mendalam dan khusus. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.